رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبركة. كتاب الصلاة. الصلاة المفروضة 5 الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل الزوال الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس إلى آخره. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan yang kita bicarakan pada pertemuan kita di malam hari ini berkenaan dengan sembahyang 5 waktu. Sembahyang yang diwajibkan itu 5. Yang pertama sembahyang zuhur dan permulaan daripada waktunya dengan gelincir matahari, dan akhirnya saat ketika dengan bayangan daripada segala sesuatu ikut dengan ukurannya setelah dengan gelincirnya matahari atau dengan bayangan daripada gelincir matahari. Yang kedua asar, permulaan daripada waktunya az-ziyadatu ala zillil misli, itu dengan bayangan yang lebih daripada ukuran yang seumpamanya. Akhir daripada waktu asar kalau pada itu dengan bayangan menjadi 2 kali ganda, dan boleh kita melaksanakannya sampai terbenam matahari. Waktu maghrib bermula daripada tenggelam matahari, dan dengan hitungan seseorang mengumandangkan azan, mengambil air wudu, menutup aurat, mengumandangkan qomat dengan hitungan sembahyang 5 rakaat. Wal isya, yang keempat sembahyang isya bermula waktunya saat ketika timbul, saat ketika tenggelam asyafaqul ahmar, warna kuning kemerah-merahan yang di langit. Wa akhiruhu, dan penghujungnya fil ikhtiyari, pada waktu pilihan sampai kepada sepertiga malam yang pertama, dan secara hukum harus sampai kepada terbit fajar yang kedua. Yang terakhir subuh, permulaan daripada waktunya itu dengan terbit fajar yang kedua, dan akhir daripada waktunya itu sampai terbit matahari. Waktu pilihan sampai dengan suasana menjadi terang benderang yang disebut dengan al-isfar. Faslun. Wa syaraitu wujubis sholati salasata asya, dan syarat kita melaksanakan sembahyang itu 3 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, dan yang ketiga berakal. Permasalahan tadi dengan kita dijelaskan dengan 5 waktu sembahyang yang harus kita laksanakan. Sebagaimana dengan penjelasan yang telah disebutkan tadi, waktu zuhur bermula daripada gelincir matahari, waktu asar bermula dengan ukuran tombak ataupun juga dengan tongkat yang kita dirikan itu dengan ukuran 2 kali ganda, waktu maghrib dengan terbitnya, dengan tenggelamnya matahari, waktu isya saat ketika hilangnya warna kemerah-merahan yang ada di langit, waktu subuh saat ketika terbit al-fajrus shadiq, suasana terang benderang di sana sini. Kemudian berakhir waktu subuh dengan terbit matahari. Beberapa permasalahan yang timbul saat ketika dengan kita mendengar dengan firman Allah yang berbunyi innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya dengan sembahyang itu diwajibkan Allah pada waktu-waktu yang ditentukan. Ini kalau seandainya dengan kita pada waktu kita tidak ada halangan, kalau pada waktu dengan kita tidak ada keuzuran. Yang mengundang perhatian kita daripada hadis Rasulullah SAW saat ketika dengan malaikat Jibril mengimami Rasulullah pada hari yang pertama di awal waktu dan pada hari yang kedua pada akhir waktu. Yang diperhatikan oleh baginda Nabi pada itu saat ketika dengan Sayyidina Rasulullah SAW diimami oleh malaikat Jibril pada hari yang kedua.
ternyata pelaksanaan sembahyang maghrib pada hari yang pertama setelah tenggelam matahari, dan juga dengan pelaksanaan sembahyang maghrib pada hari yang kedua pun juga setelah tenggelam matahari. Ulama berpendapat waktu maghrib itu tidak ada perbedaannya, yang kalau dengan waktu-waktu yang lain ada dengan permulaan waktu, ada dengan pertengahan waktu, ada juga yang disebut dengan akhir waktu, kecuali maghrib. Maghrib waktunya hanya setakat satu saja, yang kalau pada waktu dengan kita menangguhkannya, katakan saja dengan kita melaksanakan salat maghrib setengah jam setelah terbenam matahari, ikut pendapat yang disebutkan di sini, sembahyang yang kita kerjakan pada waktu itu hukumnya qadha. Ikut pendapat yang kedua daripada ulama Syafi'iyah, selama dengan warna kemerah-merahan yang ada di langit, yang ada di ufuk langit warna kuning atau yang disebut dengan syafaqul ahmar itu masih wujud, selama itu juga dengan waktu sembahyang maghrib masih ada. Kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya. Sembahyang wajib dilaksanakan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama ayyakuna muslimah. Syarat yang pertama orang Islam. Syarat yang kedua akil. Syarat yang ketiga baligh. Al-islamu wal bulughu wal aqlu, dan itu adalah haddut taklif, batas daripada hukum taklif. Yang walaupun dengan usia lebih daripada 20 tahun tapi dengan pemikiran yang nyanyuk, yang walaupun dengan usia yang sudah melampau lebih daripada 50 tahun tapi dengan pemikiran yang tidak sehat, maka dengan kewajiban sembahyang tidak wajib dilaksanakan. Dalam sebuah kaidah, dalam sebuah peribahasa yang cukup indah sekali, idza akhadallahu ma wahab asqata anhu ma wajab. Apabila dengan Allah mengambil dengan suatu anugerah yang diberikan, apabila dengan nikmat akal yang Allah bagikan kepada kita telah tercopot, telah kewajiban juga akan gugur, maka dengan kewajiban pun juga akan gugur daripada diri seorang mukallaf. Selama dengan pemikirannya masih sehat, selama dengan pemikirannya masih normal, dia stroke, betul, dia sakit, betul, dia udzur, betul, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bergerak, tidak boleh berbuat apa-apa. Yang walaupun dengan keadaan semacam itu terbaring di atas pembaringannya selama tidak kurang daripada sekian tahun, selama dengan akal pemikiran masih sehat, yang walaupun tidak punya tenaga dan kekuatan, sembahyang masih tetap wajib dilaksanakan. Dengan catatan sebagaimana kita sebutkan dahulu, kalau tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring, tidak sanggup berbaring dengan bertelantang, tidak sanggup bertelantang dengan isyarat, tidak sanggup dengan isyarat dengan mata, tidak sanggup dengan mata dengan hati, tidak sanggup dengan hati baru mati. Habis cerita, selesai. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan ditawar-tawar yang namanya taklif dalam sembahyang selama-lamanya. Jadi tidak seperti dengan puasa, tak larat puasa boleh tak puasa, tak larat sembahyang tak boleh tidak sembahyang, tak boleh diwakilkan, tak boleh disembahyangkan, tak boleh dikabulkan oleh orang lain. Kenapa? Sebab dia longgar. Kalau kita tak ada duit, tidak wajib zakat. Kalau kita tak ada kemampuan, tidak pergi haji. Kalau kita tidak sanggup puasa, boleh dikabul dan juga boleh diwakilkan kepada orang lain setelah mati. Sementara dengan sembahyang tidak semacam itu, dia sangat longgar sekali, dalam keadaan uzur sekalipun tetap dengan sembahyang wajib dilaksanakan. Bagaimana? Pejamkan mata. Ini keadaan yang akan kita lalui bersama. Majamkan kedua belah mata kita. Mata sudah tidak boleh bergerak, mulut sudah tidak boleh menyebut, tapi dengan jantung kita masih berdenyut. Bayangkan kita sepertinya sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang sujud. Sujud yang kedua, bangkit ke rakaat yang berikutnya, kita akhiri dengan salam. Salam dengan tidak bergerak ke kanan dan ke kiri, berarti sudah terlaksana kewajiban kita sehari-hari. Saya kira jelas. Ada pertanyaan, tulis. Insyaallah malam hari ini sampai pukul 10. Apa? Besok cuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalawatul masnunatu, dan dengan sembahyang yang disunatkan cepat laju. 2 sembahyang hari raya sunat. 2 sembahyang gerhana matahari dan bulan sunat. Sembahyang minta hujan sunat. Sembahyang rawatib yang menyertai sembahyang fardu sunat. Wassunanut tabi'atu lil faraid. Qala wassunanut tabi'atu lil faraid rak'ata al-fajri, 2 rakaat sembahyang sunat subuh, wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya, dengan melaksanakan witir 1 rakaat. Ini tercampur antara yang muakkad dengan yang tidak. Kita ulangi. Jadi dengan sembahyang yang sunat kita laksanakan. Jangan sampai sembahyang kita tidak ada bumbu-bumbunya, tidak ada perkara-perkara yang melengkapi dan juga yang menyempurnakannya. Jangan tertinggalkan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Di waktu Nabi kita musafir, saat ketika Nabi kita udzur, di waktu Nabi kita berhalangan, Nabi kita tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sembahyang sunat subuh dalam suasana dan keadaan bagaimana saja. Berikutnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya. Nabi kita bersabda, yang melaksanakan 4 rakaat sebelum dan setelahnya, sebelum zuhur dan setelahnya, Allah akan haramkan dirinya daripada siksaan api neraka. 4 rakaat sebelum asar, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'a, akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah seseorang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 4 rakaat setelah isya. Afdalnya 4 tambah 1 atau 4 tambah 3. 4 rakaat sembahyang setelah isya pahalanya sama dengan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. 4 rakaat sembahyang sunat setelah isya pahalanya sama dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Kita akhiri dengan witir. Nabi kita bersabda, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah wahai ahli Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala, sembahyang sunat yang berikutnya, wasalasun nawafil muakkadat, dan terdapat 3 jenis sembahyang sunat yang muakkad: sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang tarawih. Faslun, masalah tarawih di situ ada disebutkan satu permasalahan hukum. Muka surat 77 baris yang ketiga. Qala walau shalla arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam tasih. Kalau dengan seseorang melaksanakan sembahyang tarawih 4 rakaat dengan 1 kali salam, hukumnya tidak sah. Tengok taklif di bawah 120. Qauluhu lam tasih, pendapat yang mengatakan tidak sah, fihi nadharun, id lam yazkur asy-syekh ala qaulihi dalilan wala ta'lila. Hadza wa qad sahha haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'atan yusalli 4. Itu tambahan penting. Ini yang menyebabkan dengan kita teruk, yang menyebabkan dengan kita bertengkar. Muhammadiyah di Indonesia, Salafi, Wahabi di sini, yang dengan mereka pada waktu melaksanakan sembahyang tarawih mereka laksanakan 4 kemudian 3. 4 dengan 1 kali salam, 4 kedua dengan 1 kali salam, 3 dengan witirnya. Kita 2 sampai 23 rakaat. Dalil kita salatul laili masna, sembahyang malam 2 rakaat. Mereka buat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Dengan 2 kali salam berarti 8. Tambah 3 rakaat dengan witir. Itu bagaimana hukumnya? Kita katakan tidak sah. Pendapat yang mengatakan tidak sah daripada ulama Syafi'iyah, dalilnya masih belum jelas secara khusus. Sebab Nabi kita mengatakan masna, 2 rakaat itu tidak lebih daripada untuk menjelaskan yang lebih afdal saja.
afdalnya untuk sembahyang malam memang 2 rakaat. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan tidak sah sembahyang sunat tarawih dikerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Kenapa? Sebab hadis yang telah kita riwayatkan tadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, baginda Rasulullah tidak pernah membedakan antara sembahyang di bulan Ramadan dengan sembahyang sunat di bulan-bulan yang lain. Tidak pernah lebih daripada 13 rakaat atau 11 rakaat menurut riwayat. Riwayat yang mengatakan 11 atau 13 rakaat, 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat dengan salam, 3 rakaat dengan witirnya. Jadi kalau kita berhujah dengan hadis yang ini membuktikan bahwasanya dengan sembahyang tarawih boleh dikerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Yang saya maksudkan, kita tidak mengatakan boleh untuk orang yang bermadzhab Syafi'i, tapi jangan sampai ada rasa sensitif. Jangan sampai ada rasa sensitif dan jangan sampai mengelirukan. Jangan sampai menyalahkan kepada fuak-fuak yang lain yang pada itu mereka melaksanakan 4 rakaat dengan 1 kali salam, sebagaimana juga dengan mereka. Jangan sampai menyerang dan menyalahkan kita kalau pada itu kita melaksanakan sembahyang witir sampai kepada 23 rakaat. Selesai. Kalau macam itu lajunya, laju sedikit lagi. Laju sudah. Itu sudah perlahan-lahan. Faslun. Syarat melaksanakan sembahyang sebelum masuk melaksanakannya. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan sembahyang itu ada 5. Bersih daripada hadas kecil dan juga bersih daripada segala najis. Menutup aurat dengan pakaian yang suci, bilibasin tahirin. Berdiri di tempat yang suci dan bersih. Mengetahui bahwasanya waktu sudah masuk. Menghadap kiblat. Bersih dengan pakaian, bersih dengan anggota, bersih dengan tempat yang ditempati. Menghadap kiblat, menutup aurat, itu dengan kewajiban yang diwajibkan sebelum kita sholat. Sementara dengan menghadap kiblat dalam 2 keadaan tidak wajib. 1, syiddatul khauf, pada waktu kita ketakutan. Tsunami. Cerita tsunami panjang sedikit. Jadi pada masa tsunami, katakan saja persis pada waktu getaran daripada bumi, yang pada itu dengan getaran bumi semuanya kocar kacir ke sana dan kemari, mabuk kepayang, kemana dia harus pergi dan dengan siapa dia harus mendapatkan perlindungan. Kalaulah dengan keadaan dan juga dengan suasana seperti itu, azan sedang dikumandangkan dari jauh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih boleh lagi. Azan, kita sedang lari kemana? Mungkin tujuan kita bukan tujuan kita, tujuan mereka tidak lebih daripada untuk ke tepi. Tujuannya tidak lebih daripada untuk menyelamatkan diri. Macam mana dengan waktu sembahyang yang sudah dikumandangkan, sedangkan dengan orang tadi itu terapung-apung di lautan. Lari, jalan. Waktu sudah hampir habis. Sembahyang wajib masih belum dilaksanakan. Macam mana hukumnya? Hukumnya wajib sembahyang tanpa menghadap kiblat pada waktu itu. Itu satu keadaan. Kalau dalam suasana perang, suasana sudah tidak boleh terkawal, dia untuk menyelamatkan diri lakukan itu dan ini. Dia berenang, dia lari, Masya Allah, tabarakallah. Kemana arah kiblat tidak penting, kita menghadap kiblat pada waktu itu. Yang penting kita melaksanakan sembahyang. Rukuk sambil lari tidak mengapa, sujud sambil lari pun juga tidak mengapa. Boleh. Tak mesti sujud semacam mana kita sujud. Jadi kita sujud Allahu Akbar. Kan ada tuh yang pemain bola yang besar yang dilempar tuh. Bukan tenis, bukan. Jadi ala kulli hal lebih kurang semacam tuh. Itu satu. Keadaan yang kedua, kita boleh tidak menghadap kiblat pada waktu kita melaksanakan sembahyang sunat pada masa kita di perjalanan.
Jadi kita naik motor, kita dengan sepeda motor, atau dengan motor, kita dengan kereta, jalan gurun, grek, tak payah hadap kiblat, mati tanggung resiko. Allahu Akbar. Lail maghdubi alaihim, belok kanan lagi. Masya Allah, ini seperti di Sepang ya. Tuh kalau mereka rajin sembahyang, mereka sembahyang pada waktu itu. Tapi tadi yang sembahyang satu orang pun tak ada yang sembahyang di situ. Kenapa? Suasana tidak mendukung. Kita dalam Islam sampai kita diberi kesempatan. Tak semacam itu halnya dengan puasa. Tak seperti itu halnya dengan haji. Untuk melaksanakan sembahyang sunnah boleh dikerjakan tanpa kita harus menghadap kiblat. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon. Dan rukun-rukun sembahyang itu ada 18 macam. Ini sejak dari dahulu sudah kita baca. Laju saja. Rukun yang pertama niat. Berdiri betul, mengucapkan Allahu Akbar, membaca Fatihah, bismillah permulaannya, warruku'u dengan tumak ninahnya, i'tidal dengan tumak ninahnya, sujud dengan tumak ninahnya, duduk antara dua sujud dengan tumak ninahnya, tasyahud akhir dengan tumak ninahnya, selawat ke atas Nabi, kemudian dengan salam yang pertama, kemudian yang terakhir niat keluar daripada sembahyang dan tartib. Itu 18. Senang saja baca satu persatu. Kalau kita ingat sembahyang, insya Allah hafal dengan rukun yang 18. Jadi daripada rukun ke rukun yang perlu kita komentari, rukuk, hati-hati, istimat, i'tidal, 2, sujud yang pertama, 3, duduk antara dua sujud, 4. Yang 4 macam ini harus bertumaknina. Kita laksanakan secara tumaknina. Maksud daripada tumaknina, sukunun ba'da harakah, diam setelah kita bergerak. Jangan sampai ada anggota tubuh kita yang bergerak pada waktu kita rukuk. Jangan sampai ada anggota tubuh kita yang bergerak pada waktu kita sedang sujud. Yang kita maksudkan bergerak secara bersambung, dengan arti kalau pada waktu dengan kita rukuk, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Fadhal. Allahu Akbar. Tempat mengambil air wudu. Kedua belah lengan baju kita singkap. Begitu juga dengan yang sebelah kiri. Setelah kita mencuci muka 3 kali, kanan kiri kita 3 kali, kepala kita sapu keseluruhannya. Muslimat jangan tak sapu kepala semuanya, sapu semuanya sampai belakang. Kedua belah telinga oke. Kemudian dengan kita basuh kedua belah kaki, selesai wudu. Kita dikejar waktu. Yang kebetulan setelah kita sampai ke saf, setelah kita sampai di saf, kebetulan dengan imam sedang rukuk, Allahu Akbar, maka dengan kita pun juga rukuk pada waktu itu, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, ya Allah. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita tidak bertumakninah pada waktu itu sebab kita gilirkan tangan kita, Subhana rabbiyal azim, 1,5 kita baca pada waktu kita menanggalkan yang sebelah kanan, Subhana rabbiyal azim 1,5 kita baca pada waktu kita mengulurkan yang sebelah kiri. Jadi dengan tangan kita bergerak, itu berarti tidak bertumakninah. Tumakninah sejenak saja, sukunun ba'da harakah, yang walaupun hanya dengan miqdar, hanya dengan hitungan waktu, subhanallah, sujud, Allahu Akbar, diam, sami Allahu liman hamidah, diam. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, betulkan sorban, betulkan jubah, garu belakang, sambung dengan sujud, itu berarti tidak bertumakninah. Ada dengan seorang laki-laki sembahyang, Allahu Akbar, dia usap-usap janggutnya,
dia sentuh kepalanya, dia pegang sorbannya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Lau mata hadza la dakhalan nar." Kalau ini mati, niscaya dia akan masuk neraka. Riwayat yang lain, pada waktu Nabi kita tengok orang sembahyang seperti di Saudi, kadang-kadang batis dikemukakan, kadang-kadang dia tukar, kadang-kadang dia tengok jam, kadang-kadang dia betulkan sorban. Nabi kita bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasa'at jawarihu." Kalau seandainya hatinya khusyuk, tentu dengan anggota tubuhnya pun juga akan seperti itu. Kita beralih kepada tajuk yang berikutnya. Atau pada waktu sami Allahu liman hamidah, Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar. Itu juga tidak bertumanina, sebab dengan tangannya masih berayun. Jelas. Pindah kepada tajuk lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, dengan perkara-perkara yang disunatkan pada waktu sembahyang. Qala wa sunanuha qabla dukhul. Yang pertama azan dan qomat. Azan dengan qomat dikumandangkan hukumnya sunat sebelum sembahyang. Dan setelah masuk sembahyang itu ada dua. Tasyahud yang pertama dengan kunut pada sembahyang subuh, dan juga pada pertengahan yang kedua daripada bulan Ramadan. Hayatuha, perkara-perkara sunat yang kalau kita tinggalkan tidak perlu diakhiri sembahyang dengan sujud sahwi. Mengangkat kedua belah tangan di waktu takbir. Allah. Ini ibu jari berbetulan dengan daun telinga. Ini dengan telapak tangan berbetulan dengan bahu dan kepala. Allah, jangan Allah salah, Allah salah, Allah salah. Ini seperti orang mau melepaskan serangan dengan senam jantung sehat. Itu yang silat-silat apa namanya? Silat gaib ya. Atau dengan sah? Itu dia. Ada, itu tak betul. Itu tenaga, katanya ada daya elektrik dalam tubuh manusia. Satu. Jadi perkara-perkara yang disunatkan, takbir dengan menggerakkan kedua belah tangan. Kemudian yang kedua, takbir dengan menggerakkan kedua belah tangan di waktu kita rukuk, di waktu kita i'tidal, di waktu kita bangkit daripada rakaat yang kedua menuju ke rakaat yang ketiga. Wa wad'ul yamini 'ala shimali, meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Ini lagi tafsirnya panjang sedikit. Tak apalah tuh tahun ini. Jadi meletakkan kanan atas kiri. Gimana kita meletakkan? Ada yang meletakkan letakkan di bawah pusat. Yang dari India, Pakistan, Bangladesh. Begitu juga dengan mana lagi selain daripada Bangladesh, Pakistan, India, yang daerah situ semuanya. Jadi orang Bangladesh, Pakistan, India melebar kebanyakan mazhab Syafi'i, Hanafi, Syafi'i atas dada, di bawah daripada dada dan di atas daripada pusat. Maliki, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Tunis, Maroko, sebahagian daripada orang Syria, Jazair, Tunis, Maroko, sembahyangnya tidak pakai qiyam, tangannya lurus samping menyamping. Pergi Mekah, Allahu Akbar. Ini di Mekah, ini Wahabi yang biasa. Ada Wahabi yang agak teruk sedikit, naik atas lagi, Allahu Akbar. Janggut, naik atas itu semuanya. Akhirnya hamba Allah pada masa datang ke Mekah, tengok orang letak tangan macam-macam. Ada yang macam ni, ada yang di bawah pusat, ada yang di antara pusat dengan dada, ada yang ke dada, ada yang ke atas lagi. Dia pun buat selera sendiri, Allahu Akbar, letak tangan ke bawah. Jadi saat ketika ada orang tanya, ya jelas di Mekah itu orang spontan, orang tak biarkan dia buat benda tak elok. Kita buat salah langsung ditegur. Itu eloknya orang Arab. Dia tidak ada rasa sensitif, janggal jangan tegur secara serta merta.
Kata dia, hang salah macam tu. Apa diletakkan di belakang? Katanya tunggu dulu. Bukan saya yang salah. Tuh apa tuh? Tuh yang letak di bawah tuh apa? Tuh Maliki. Yang letak di bawah pusat itu siapa? Hanafi. Yang letak atas pusat itu siapa? Syafi'i. Yang letak di dada itu siapa? Wahabi. Yang letak buah dagu itu siapa? Salafi yang penatik. Hang, letak belakang kenapa? Apa mazhab kamu? Duburi. Artinya mazhab dubur. Tahu dubur? Apa bahasa sini dubur? Nah, dubur juga. Mana lagi ada penafsiran lain? Nah, bukan ikut selera. Sembahyang ada caranya. Qala wa tawajjuh ala Syekh Malik wa tawajjuh wal isti'adatu. Tawajjuh baca wajah, doaul istiftah, isti'adzah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Fatihah baca ta'awudz, jelas. Wal jahru dan menyaringkan suara ini penting. Ini satu kesalahan di kalangan kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subuh nyaring. Zuhur perlahan. Asar perlahan. Maghrib nyaring. Isya nyaring. Kecuali pada 2 rakaat yang terakhir. Untuk sembahyang Isya dan rakaat yang terakhir untuk sembahyang maghrib. Sunat kita membacanya secara perlahan. Definisi nyari dengan perlahan, kalau pada waktu bacaan kita kedengaran oleh orang yang di samping, itu berarti kita membaca sudah nyaring. Hukumnya makruh. Itu nyaring. Lebih nyaring Bismillahirrahmanirrahim. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jahar. Itu pun juga nyaring. Sir baca mana? Hanya setakat kedengaran dengan kedua belah telinga kita saja. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, baca Fatihah secara khusus, bacaan kita hanya setakat kedengaran dengan kedua belah telinga kita saja. Kalau sampai kedengaran kepada orang yang di samping, muka dan belakang kita, berarti kita telah terlibat dengan satu perbuatan yang makruh. Jelas, menyaringkan bacaan pada tempatnya, mendendahkan bacaan pada tempatnya, wa ta'minu, dan mengucapkan amin. Dengar, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, idza ammanal imamu fa'aminu fa innahu idza wafaqa ta'minul imami ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini sunat untuk malam hari ini kita amalkan dan untuk selama-lamanya sampai ke liang lahat. Apabila imam membaca amin, maka aminkanlah. Sesungguhnya apabila bertepatan bersamaan takmin daripada imam dan makmum dengan takmin para malaikat, akan terampuni dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Tadi pagi sudah saya katakan di bawah, kenapa dengan kita mengaminkan bacaan daripada imam yang itu tidak menyita waktu kita, tidak menyita tenaga dan kekuatan kita, hanya setakat dengan mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu tuh pahalanya sanggup untuk menghapuskan dosa kesalahan kita yang telah lalu, kalau bersesuaian dengan amin daripada malaikat. Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in kama hasadakum ala qauli amin fa'aksiru min qauli amin. Orang-orang Yahudi tidak cemburu dengan kalian sebagaimana dengan rasa cemburu mereka terhadap amin, maka perbanyaklah mengucapkan amin. Kenapa? Tadi katanya pada waktu majlis akan dimulai, takbir, Allahu Akbar. Itu lebih kurangnya semacam itu. Hidup, hijau, biru, kuning, merah, apa saja terserah. Kan kalau pada waktu dengan kita mengadakan demonstrasi,
Kalau pada itu dengan gembira kita mengatakan Allahu Akbar, disahut Allahu Akbar, semuanya semacam itu. Hidup Golkar, hidup. Itu sahutan, maknanya sokongan daripada rakyat. Seperti itu juga. Kenapa sampai orang-orang Yahudi cemburu dengan amin? Sebab dalam amin itu menunjukkan persatuan dan perpaduan daripada kita. Imam dengan permintaan, kita sokong dengan ucapan amin. Jadi bagaimana dengan kita? Kita budayakan keadaan yang di Mesir. Sebagaimana orang Mesir mentakminkan imam dengan secara serentak, jangan sampai dengan kita rasa risau dan bimbang, dan jangan sampai kita tidak mau memanfaatkan perkara yang positif semacam itu, hanya memakan waktu beberapa saat saja, beberapa detik saja untuk kita mengucapkan amin di belakang imam. Jelas. Qala wa ta'minu yaqulu rahimahullahu ta'ala wa qira'atus surati, dan membaca surah setelah Fatihah, takbirat di waktu kita naik dan turun, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tasbih di waktu rukuk dan sujud, meletakkan kedua belah tangan di atas lutut di waktu kita duduk, yabsutul yusra, menghuraikan yang sebelah kiri, menggenggamkan yang sebelah kanan, kecuali al-musabbihah, kecuali dengan tangan yang bertasbih. Jangan ikut-ikutan, yang walaupun ada riwayatnya at-tahiyatul mubarakatus salawat, ini ikut-ikutan. Tengok orang Arab ikut naik juga, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Dapat dari mana nih? Dapat dari Peneng. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang macam itu? Dia mungkin ada landasan hukumnya, memang ada dalilnya. Tapi apakah Nabi kita pada waktu bertasawuf, Nabi kita gerakan semacam itu? Ini yang samping kita lain lagi, cara lain, dia putar pulang macam itu. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, salamu alaika. Ada lagi tik 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 tik, mati. Jadi kita jadi bingung, nih sembahyangnya apa yang macamnya? Apakah menurut selera masing-masing? Ada yang putar macam itu bulat, ada yang turun naik, ada yang sekali naik mati. Jadi yang mana yang betul? Ikut mazhab Syafi'i lebih elok. Tahiyat terus. Pada waktu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baru kita angkat isyarat kepada yang satu, wahdaniyatullahi azza wajal. Setelah salam, kekalkan juga dengan keadaannya, salam ke kanan dan ke kiri, baru kita letakkan kedua belah tangan kita secara biasa, sebagaimana biasa. Qala rahimahullahu ta'ala fa innahu yushiru biha mutasyahhida. Iftiras duduk dengan iftiras, mendirikan telapak kaki yang kanan, merabahkan telapak kaki yang kiri, dan kita duduk di atasnya. Watawarruh juga pada tempatnya pada tasyahud yang terakhir. Salam yang kedua hukumnya sunat, salam yang pertama hukumnya wajib. Tapi kalau kita tak boleh menahan kentut, kalau kebetulan setelah salam yang pertama kita terkentut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan katakan hukumnya macam mana, memang kita pernah buat. Kadang-kadang kita tak boleh tahan. Bagaimana kalau terkentut setelah salam yang pertama? Tak problem, tapi jangan disambung dengan salam yang kedua. Yang belum salam kedua hukumnya sunat, tapi tak boleh kita lakukan dalam keadaan kita sudah batal. Hukumnya sunat, dan itu termasuk daripada bahagian ibadah dalam sembahyang, tapi tidak boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu. Paslon. Ini pengajian kita ini Cigut yang kali pengajian 50 muka surat. Jadi kalau orang cerita, dulu syekh kami dahulu ngaji baca majmu sampai 80 sampai 20 muka surat. Kalau tuh guru kita cerita nanti di pondok, saya dulu waktu ngaji di Mekah itu sekali baca 20 muka surat. Kita kata tuh guru, alhamdulillah. Kalau saya ngaji dengan Ustaz Nur di Masjid Yayasan Bukhari, itu satu kali mengaji 50 muka surat. Lebih mantap lagi, kalah tuh guru. Tuh guru setakat 20 saja. Kita malam tadi itu 50 muka surat, tahu enggak? Hati-hati. Kan main-main Ustaz Muhammad. 50 muka surat. Ini lebih daripada kilat lagi. Faslun. Tengok hukum. Wal mar'atu, dan dengan perempuan
berbeda dengan laki-laki pada 5 tempat. Ar-rajulu, laki-laki, yujafi mirfaqaihi, menjauhkan kedua belah sikunya daripada lambungnya di waktu rukuk dan sujud. Yujafi, menjauhkan kedua belah sikunya daripada samping menyampingnya daripada lambungnya pada waktu dia rukuk dan pada waktu dia sujud. 1. Qala wa yuqillu batnahu, dan menjauhkan perut daripada kedua lutut di waktu rukuk dan sujud. 1. Perbedaan laki-laki dengan perempuan. Perempuan di waktu rukuk siku dikedalamkan, di waktu sujud kedua belah siku dikedalamkan. Laki-laki dibuka, dengan catatan kalau tidak ada orang di samping menyamping kita. Oh, mantang-mantang besar, tinggi, kuat. Akhirnya kita angkat siku kita pada waktu sujud sampai terangkat orang yang di samping menyamping kita. Gak boleh. Itu haram, hukumnya bukan sunat. Kebetulan yang samping kita ini orangnya kurus kecil. Pada waktu kita angkat siku semacam itu, tergantung dia di sini. Kenapa Ustaz cerita macam itu? Saya pernah terangkat di waktu tawaf. Allah, di waktu tawaf masuk ke tengah. Jadi antara makam Ibrahim dengan Ka'bah. Kalau untuk hari ke-10 yang disebut dengan tawaf ifadah, itu jangan coba masuk antara antara makam Ibrahim dengan Ka'bah. Jadi pada waktu hari ke-10 yang disebut dengan Yaumun Nahar, kita masuk ke dalam. Jadi pada waktu itu dengan kita diapit bahasanya, dengan orang-orang hitam dan Turki yang tinggi-tinggi, yang juga dengan kaki kita berjalan di atas angin. Masya Allah, berjalan begitu tapi tak jalan, kita terbawa, tapi tak berpijak di atas tanah. Kenapa? Terangkat. Pada waktu itu saya masih anak-anak lagi. Kalau sekarang, kalau orang angkat, saya pun juga tidak boleh mengangkat. Jadi ala kulli hal, pada waktu kita rukuk dan sujud, sunat dibuka untuk laki-laki, sunat dihimpunkan untuk perempuan. Yang kedua, wa yajharu, dan mengeraskan suara pada tempatnya. Perempuan mengeraskan suara ala kadarnya saja. Kalau itu antara sesama mereka. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha, apabila ditimpa sesuatu pada sembahyang dia mengucapkan tasbih. Kalau perempuan tepuk tangan dengan memukulkan telapak tangan kanan ke atas telapak tangan kiri. Maji sekali. Maji, teng-teng. Assalamualaikum. Allah, sudah pedas tangan dipukul macam ini masih assalamualaikum juga di luar. Assalamualaikum. Tak paham-paham. Jadi memacam apa yang dilayan. Kalau laki-laki, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Subhanallah. Allahu akbar. Sami Allah. Assalamualaikum. Subhanallah. Macam mana? Secara lembut tak mau. Kalau memang masih juga ngetok pintu. Assalamualaikum Haji. Subhanallah. Itu kira-kira batal ya. Sebab itu ada talaub, sudah ada tujuan untuk main-main, atau ada tujuan meluahkan rasa geram kita dan benci kita kepada orang yang memanggil kita pada waktu kita sedang sembahyang. Beda, laki-laki tasbih, perempuan tepuk tangan. Satu dalam hati kita bila kita bawa subhanallah dalam hati kita. Tak ada niat-niat zikir saja. Wa auratur rajuli, aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh anggota tubuhnya. Perempuan menghimpunkan bahagian anggota tubuhnya di waktu rukuk dan sujud, merendahkan suaranya di hadapan kaum laki-laki. Dengar, merendahkan suaranya di hadapan kaum laki-laki. Sekarang perempuan mau khutbah, ada tak kalau pada khutbah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tak boleh, khutbah itu nyaring. Perempuan disunatkan untuk melembutkan suara pada waktu sembahyang, bukan menyaringkannya. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat wa jami'u badanil hurrati, dan seluruh anggota tubuh wanita itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Tengok baris yang ketiga di bawah pertengahan. Qala
wa hadhihi auratuha, ini adalah aurat wanita yang wajib ditutup pada masa dia sembahyang. Sementara pada waktu di luar sembahyang, maka dengan auratnya jami'u badaniha, seluruh anggota tubuhnya, ai fi satril aurati fis shalah. Ini ikut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Seluruh anggota tubuh perempuan itu wajib ditutup kalau pada masa dia berada di luar sembahyang, ikut pendapat yang mu'tamad. Qala faslun, masih ada waktu 15 menit. Walladzi yubtilu sholata ahada asyara, dan sesuatu perkara-perkara yang membatalkan sembahyang itu 11 macam. Al-kalamul abdu, bercakap-cakap secara sengaja. Al-amalul kathiru, perbuatan yang banyak dan berturut-turut. Al-hadasu, ditimpa hadas seperti terkentut, keluar cecair, keluar air kencing. Wa hudusun najasati, ditimpa najis, kejatuhan tai cicak. Kalau sudah, tanggalkan kupiah, tanggalkan sorban, lepaskan jubah, tidak mengapa, teruskan sembahyang.